Assalamualaikum bosku. Hari ini gua mau kasih kekurangan dan kelebihan yang gua tahu tentang helm ini. Ini helm ZX1R GT yang mana baru keluar. Udah gua cobain ya beberapa hari. Gua ngambilnya di tanggal 29, PO-nya di tanggal 25 Oktober, harusnya diambil tanggal 30 November karena gue request minta lebih cepat. Akhirnya dikasih, langsung gue cobain helmnya, langsung gue pindahin, gue pasang intercom. Oke, kita ke kelebihannya dulu ya. Iyalah, kelebihannya helm ini modelnya keren, keren banget ini modelnya. Mirip sama merek sebelah, bukan sebelah lagi, merek luar mah. Dari logonya, fontnya lah, sampai ke sel-selnya mirip banget. Ya nggak 100% mirip, ya bisa dibilang ya 95% lah. Oke, kita masuk ke lebihannya dulu. Tadi udah keren ya modelnya. Ini bisa dibilang kelebihan juga nih buat gua, tapi bisa termasuk kekurangan juga. Kalau di bagian visor locknya ini kelebihan buat gua. Ada locknya coy. Tuh, bunyi kan cetrek. Gua buka dulu. Karena kalau ngobrol ketutup begini nggak enak ya. Gua buka dulu. Oke. Visor locknya jadi kelebihan karena modelnya udah kekinian lah. Selanjutnya, kelebihannya lagi. Kalau untuk ventilasi yang ini lebih berasa ya menurut gua. Ini lebih berasa dibanding yang sebelum-sebelumnya. The merek NJS lah, ZX1, ZX1R. Ini lebih kerasa. Tapi kalau untuk di ventilasi atas nggak begitu berasa lah. Oke. Selanjutnya kelebihannya itu ada di visor. Gue suka visornya udah like smoke dari beli. Ini buat gue kelebihan. Jadi lu nggak usah bebelian lagi atau nyari duit nabung lagi buat beli visor lagi. Tapi NJS ngeluarin juga visor buat helm ini sama Kairos GT yang warna-warnanya iridium, tapi dia dasarnya clear, bukan smoke atau dark. Jadi lebih terang, mirip-mirip kayak fotokromik lah. Tapi gue nggak suka warna-warna fotokromik, ya udah gue beli yang ada aja begini, jadi nggak usah ganti-ganti, tinggal beliin pinlock 200.000 udah beres. Tuh yang gue suka. Terus kelebihannya lagi ini, kalau menurut gue di bagian belakang spoilernya ini keren ini. Asli ini buat gue kelebihan lah. Spoilernya bentuknya lebih cakep, lebih cakep. Tapi gue kurang suka kalau dipasangin extends atau spoiler tambahan lagi yang di belakang tuh, karena dapat bonus yang clear ya. Kalau yang smoke ya oke lah dipasang. Cuman gue kurang suka aja, terlalu panjang gitu. Terus kelebihannya lagi ini, helm lebih kecil, selnya sedikit dibanding yang sebelumnya. Itu buat gue kelebihan. Emang sih ya berat 1550 di data, di tenteng agak berat, tapi dipakainya enggak karena dia ngepres. Tuh gua kasih kelebihan. Ada lagi kelebihannya di bagian dalam. Ini gue bilang kelebihannya di bagian dalam itu innernya, crown pad sama cheek padnya, busa sama
kainnya itu enak. Biar kata ada dua warna kainnya itu, ini tuh asli enak banget, empuk. Padahal mirip sama punya RSV New Intel yang agak kasar. Soalnya mirip banget, tapi karena busanya empuk, jadi dia nggak terasa kasar gitu ya. Nah, masuk lagi kelebihan dari helm sebelumnya itu ratchetnya ini udah ada step-stepnya atau gerigi-geriginya lah. Itu jadi kelebihan, karena yang sebelumnya kalau lu nukik begini langsung jatuh. Kalau pun dapet yang kenceng itu jarang-jarang. Oke, itu udah berapa tuh, hitung lah sendiri udah ada berapa kelebihan-kelebihannya. Terus gue sih suka di bagian inner lagi nih, di bagian dalamnya lagi tuh. Ini buat gue kelebihan dari helm yang sebelumnya. Ada lagi kancingnya ini, tahu kan kancing Chickpad yang sebelumnya tuh ada di ZX1R, ZX1R Carbon, ini yang RR ya, atau ZX1R Fiberglass. Itu kan kancingnya bisa dilepas tuh ceritanya, biar kalau emergency amit-amit jatuh gampang dicopot. Tapi kalau lo nggak jatuh atau lo lagi lepas pasang helmnya, itu lepas sendiri kan. Ini enggak, kancingnya ini udah bagus, kancingnya udah cakep lah. Ada dua, kayak ada dua ukuran gitulah, bukan dua ukuran, ada dua space, bisa ke bawah atau ke atas. Ini keren, udah ada perubahan yang jelas, bagus. Terus buat gua sih ini masih kelebihan ya, karena gua kurang suka yang namanya chain guard atau chain curtain. Tapi kalau yang suka ya bisa jadi kekurangan, kalau yang nggak suka pakai ginian ya bisa jadi kelebihan, jadi gak usah bongkar pasang. Kayak di kemarin gue punya kayak test tracker tuh, gue cabut, nyabutnya gampang, masangnya susah. Oke, ini dedering ini bisa gue bilang kelebihan, tebel talinya, tali dederingnya tebel. Dederingnya juga bagus nih, warnanya black dog. Terus apa lagi ya, di bagian di balik ciket ini kan harusnya di PS. Nah, dia dilapisin sama plastik, itu buat gua kelebihan, biar enggak ketekan sama busa mungkin atau sama tulang pipi, jadi dia lama-lama bisa kendor lah atau kentop gitu ya. Itu buat gue jadi kelebihan. Terus slot intercomnya NJS itu selalu gue bilang kelebihan, karena slotnya itu lebar, bisa geser-geser, pokoknya enak lah, bisa geser-geser. Oke, kalau itu ada lagi kelebihannya satu lagi kalau nggak salah nih ya, pinlocknya bisa pakai punya ZX1R, tinggal langsung pasang aja. Oke, cukup kelebihannya, kita masuk di kekurangannya. Kekurangannya dari yang pertama itu, helm ini
Di bagian depan dulu ya. Ini yang tadi kan ada kelebihannya, ini buat gua ada kekurangan nih. Visor locknya, visor locknya itu kalau udah ngelok nih, oh iya, kalau udah ngeloknya ini susah dibukanya. Ini mau gue bukanya susah. Ini sih pas ditekan kelihatan nggak? Dia naik nih. Tuh naik, tapi pas dibukanya tuh susah. Agak keras. Tuh. Itu padahal kelebihan, tapi bisa jadi kekurangan. Harusnya ini agak maju sedikit ya. Dibanding sama locknya aja jangan jangan sejajar. Lebih maju sedikit lah si tuasnya lah. Jadi enak ngebukanya. Apa gue belum biasa, yaitu buat gue kekurangan sedikit lah. Terus ada di bagian eh, di bagian pinlock, masih di bagian depan. Ini buat gue kekurangan. Oke lah, ada kelebihan ada kekurangan. Kelebihannya kan tadi bisa pakai punya ZX-1R, tapi pas sudah dipasang ada jarak. Boleh lu lihat sendiri, kelihatan nggak? Tuh ada jarak ya. Yang atas enggak noh, yang atas rapat, tapi yang bawah ada jarak. Ini kalau udah di lock nggak enak ini. Ya masih enak-enak aja sedikit lah, tapi ya tetap ada jarak sedikit. Itu buat gua ada kekurangan sedikit lah. Oke, nah ada lagi nggak kekurangannya? Ada dong, pasti ada. Ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Plastik di belakang chipset ini, apa karena baru gua cobain ini kok kayak agak-agak nempel ya, tapi gua nggak ngerasain sakit, tapi masih enak. Ya kekurangan sedikit lah itu. Kalau emang pada sukanya true size ya udah true size aja yang biasa dipakai sebelumnya, apa pakai aja, atau misalnya mau apa silakan. Kalau gue sih ya begini pakainya. Terus kekurangannya lagi ini, kenapa nosguardnya masih yang lama ya? Tuh kelihatan nggak? Tuh kelihatan nggak? Nosguardnya masih yang lama. Kenapa nggak buat lagi? Tanggung banget ini, dikit lagi keren ini. Terus kenapa di bagian bawahnya ini di nekrol ya? Di samping-sampingnya ini, di plastik-plastiknya di dalamnya nggak ada kayak velcro di bagian belakangnya. Mungkin harusnya itu dikasihin velcro atau pengait, ada sih tapi di depan kayaknya. Kemarin sih gue buka waktu pasang speaker intercomnya, ya pengaitnya biasa aja, nggak ada velcro di bagian belakang, jadi biar dia nggak cepet copot gitu. Tapi selama ini gue pakai beberapa hari ini sih aman-aman aja. Tapi ya itu buat gue kekurangan sedikit lah. Masih ada lagi nggak? Kekurangannya lagi, helm ini agak berisik sedikit lah, kayak hembusan angin ya, bukannya siulan ya. Itu gua cobain di 40 km per jam lah di motor ini. Ini kan lagi gue buka aja, itu udah mulai ada hembusan. Tapi ya masih oke lah, masih asik. Soalnya gue jarang pakai ngebut. Oke. Terus
buat gua ini sepele nih, tapi buat gua penting. Ini bisa jadi kekurangan. Tadi kan gue bilang kelebihan tuh, dia lebar soal intercomnya. Gue bilang kekurangan apa? Karena gue suka speaker intercom tuh dekat sama kuping. Ini jauh. Yang ini tumbannya jauh. Biasanya yang sebelum-sebelumnya itu yang gue pernah pakai ZX1R, ZX1R yang karbon itu deket, enak, nggak perlu tambahan apa-apa lagi. Ya ini agak jauh, pas baru gua cobain akhirnya ada gua tambahin velcro ya berapa senti, dikasih double tip yang busa-busa itu lah, selapis atau 2 lapis ya gue lupa, kanan kiri gue pasang jadi agak maju sedikit itu, padahal sepele tapi gue lebih suka nempel dekat kuping, bukan nempel kuping, dekat kuping, jadi bassnya jadi berasa banget ya. Oke, itu udah ada kelebihan, tapi sama kekurangan itu lebih banyak lebihnya menurut gua. Kita juga harus apresiasi produk lokal ya, nyontek-nyontek dikit, nggak dikit sih, banyak dikit ya, banyak lah bukan dikit. Nggak apa-apa lah. Oke, itu semua udah ada kekurangan kelebihannya. Tapi gue suka helm ini kedap. Gue suka helm ini kedap. Kalau ditutup, mirip banget sama NHK GPR Tech Street ya. Tapi kalau dibandingin sama yang lain-lainnya sih, maksudnya sama NHK GPR Tech Street beda jauh. Maksudnya kedapnya ya. Jadi kayak lu ngegena gitu pas ditutup. Apalagi pas di lock si visornya. Kalau ada yang udah punya, udah ada yang nyampe helmnya, boleh di komen, kita ngobrol-ngobrol. Kekurangan kelebihannya kali aja gue ada yang kurang, tinggal ditambahin. Oke. Ya udah bosku, sampai sini dulu aja. Kekurangan kelebihan ZX1R GT yang gue tahu, yang gue ngerti tentang helm ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.